Topik ke 5, gerakan sosial, akan membahas mengenai apa itu dan bagaimana gerakan sosial. Nah, mungkin Anda bertanya gerakan sosial itu seperti apa sih, gitu kan? Maka pada topik kelima ini saya akan menjelaskan kepada Anda satu jenis gerakan sosial yang disebut dengan gerakan sosial lama atau old social movement. Nah, kalau ada gerakan sosial lama, berarti ada gerakan sosial baru dong. Ya. Nah, maka nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang apa itu gerakan sosial baru. Nah, tapi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada Anda salah satu jenis gerakan sosial yang disebut dengan gerakan sosial lama. Apa itu gerakan sosial lama? Mari simak penjelasan saya melalui slide ya yang saya bagikan kepada Anda. Oke. Gerakan sosial lama atau dalam bahasa Inggris disebut old social movements. Nah, ini adalah topik kita yang di minggu yang kelima ya. Saya punya beberapa gambar yang mungkin Anda silakan simak ya. Nah, ini adalah pertama gambar no race in the war. We want 30% increase. Nah, saya ambil dari gerakan apa itu protes yang diambil di negara Amerika atau negara baratnya. Itu orang sedang berdemo. Intinya adalah mereka meminta kenaikan gaji 30%. Katanya belum naik gaji selama sejak Perang Dunia, gitu kan. Nah, gitu kan. Ini salah satu protes ya. Nah, kalau isi protesnya meminta kenaikan gaji, berarti bisa dipastikan mereka adalah kaum pekerja atau labor atau buruh ya. Ini gambar kedua. Nah, ini ada kaitan dengan tadi. 8 hours, 8 hours. Nah, ini lihat. 8 hours for work. Nah, mereka ini salah satu poster yang disebarkan oleh para pekerja itu ya untuk menuntut hak mereka dalam protes mereka. Apa tuntutannya? 8 hours for work. 8 8 tahun 8 tahun. 8 jam waktu bekerja. Nah, 8 hours for rest. 8 jam untuk istirahat. 8 hours yang ketiga for what we will. Nah, mereka meminta tuntutan mereka yang ketiga adalah 8 jam untuk apa-apa yang mereka senangi. Nah, ini adalah salah satu tuntutan dari para pekerja. Mereka ingin 8 jam bekerja, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk senang-senang sesuai mereka yang inginkan. Nah, ini di Indonesia nih, ya. Ini para teman-teman kita, buruh perempuan yang menuntut kenaikan gaji juga, mereka bilang, kami buruh bukan perusahaan, kami butuh makan, bukan bualan. Nah, menarik kan ya. Kembalikan uang THR kami yang kau sunat, jangan disunat uang pesangon kami. Nah, oke, ini adalah tuntutan-tuntutan dari kaum pekerja di Indonesia. Nah, ini kembali ke orang Barat. Nah, isinya adalah mereka ingin perbaikan kualitas kehidupan mereka. Ya. Nah, ini adalah gambar yang menarik sebenarnya. Ini terjadi gambar ilustrasi ketika terjadi revolusi Prancis ya. Salah satu ini lihat tuh di sana. Ini adalah alat yang mereka bawa apa? Itu adalah semua alat-alat tradisional yang biasa dimiliki oleh para petani atau masyarakat kecil ya, yang mereka biasa gunakan tapi mereka gunakan sebagai sarana atau alat untuk melakukan protes pada masa revolusi Prancis. Kalau kita lihat petani, berarti apa tuntutan mereka? Kehidupan yang lebih baik ya secara. Nah, dari gambar-gambar tadi kita melihat bahwa adalah itu gerakan protes yang menuntut perbaikan kehidupan mereka, perbaikan gaji mereka, tidak boleh ada pengambilan atau korupsi terhadap gaji-gaji mereka. Nah, di situ disatukan bahwa tuntutan mereka ini adalah bersifat material, ya, perbaikan gaji, kenaikan gaji, kehidupan yang lebih baik dan sebagainya. Ini adalah tuntutan mereka itu bersifat material, ya, perbaikan secara material. Nah, bersifat
materialistik inilah salah satu yang menjadi poin utama atau ciri utama dari gerakan sosial lama. Mari kita simak lebih lanjut tentang ini. Nah, kita akan dari gambar tadi, kita sebenarnya berbicara tentang gerakan sosial lama, GSL dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris tadi kan Old Social Movement. Nah, kenapa disebut gerakan sosial lama? Karena melihat waktunya. Nah, secara waktu, gerakan sosial seperti tadi, yang menuntut bersifat materialistik tadi, sudah terjadi sejak berabad-abad yang lalu. Khususnya ketika terjadi dimulainya revolusi Prancis dan revolusi industri di Inggris dan di Prancis, ya. Mereka menuntut perbaikan kehidupan mereka dari segi gaji dan kehidupan material lainnya. Nah, revolusi ini terjadi di revolusi industri di Inggris pada abad ke-18 dan abad 18-19 di Prancis melalui revolusi Prancis. Juga terjadi di revolusi Amerika, revolusi industri Amerika pada awal abad 1990, abad 1900 ya, abad 20 awal. Nah, revolusi secara waktu gerakan sosial lama ini terjadi sampai 1960. Ya. Nah, penggeraknya adalah biasanya dilakukan oleh para kaum buruh, kaum pekerja, labor. Maka kebanyakan ini diinisiasi atau dipelopori oleh labor movements, gerakan-gerakan labor, buruh, para pekerjanya. Nah, contohnya apa? Dalam gerakan sosial yang ini adalah protes jalanan, gerakan buruh yang dipelopori oleh labor union. Labor union itu adalah organisasi buruh kalau di sana ya, di Amerika, di Barat itu. Nah, kenapa juga disebut gerakan sosial lama? Karena mereka bersifat gerakan sosial model lama, tradisional atau klasik. Kenapa disebut itu dalam hal waktu yang tadi? Kenapa disebut lama, klasik atau tradisional? Dari segi waktu, munculnya sejak awal manusia itu ada bahkan ya. Dari segi karakteristiknya juga modelnya lama. Modelnya lama karena mereka tadi, tuntutan mereka, perubahan yang ingin mereka capai itu bersifat materialistik dan didukung atau dipelopori utamanya oleh gerakan-gerakan buruh. Ya. Nah, dari para ahli pun, dari para sosiologi yang mempelajari gerakan buruh model lama pun, mereka menggunakan teori yang digunakan pun teori yang tanda petik model lama. Ya. Nah, jadi nanti kita akan melihat ada teori gerakan sosial lama, teori gerakan sosial baru. Nah, para ilmuwan untuk menjelaskan gerakan-gerakan disebut tadi, mereka menggunakan model atau jenis teori sosial lama untuk menjelaskannya. Jadi teori yang digunakan masih teori model lama atau model awal lah sebenarnya kalau kita tidak disebut lama ya. Nah, apa karakteristik dari gerakan sosial lama? Nah, ini penting Anda pahami dengan baik. Nah, pada gerakan sosial lama atau old social movement itu dicirikan pertama gerakan jenis ini fokus pada kepentingan kelas sosial. Tadi kawan Anda sudah menyebut. Nah, jadi perjuangannya perjuangan kelas. Kelas pekerja lawan kelas kapitalis. Kelas pekerja melawan kapitalis, melawan pengusaha. Nah, itu kelasnya. Nah, yaitu kelas pekerja, kelas buruh, kelas petani, melawan siapa? Melawan para kapitalis, para pengusaha. Nah, oke. Nah, kemudian kelompok kulit putih juga mungkin ketika itu melawan para pengusaha, kaum Protestan melawan dominasi Katolik, dan biasanya adalah kaum lelaki kebanyakannya. Ketika itu gerakan perempuan belum banyak terlibat dalam jenis gerakan sosial lama. Nah, dalam gerakan sosial lama tujuannya perubahan yang ingin mereka capai itu bersifat ekonomis. Nah, ini ekonomis materialistik. Nah, tadi kan seperti gambar yang sebutkan tadi, tujuan mereka kenaikan gaji, meningkatkan kualitas hidup, dan sebagainya. Maka gerakan seperti ini bersifat ekonomis materialistik. Peningkatan standar hidup, kenaikan gaji, kondisi kerja, tuntutan cuti. Nah, ini biasa kan kalau gerakan buruh itu menuntut hal yang seperti ini. Ya, waktu kerja yang wajar. Nah, tadi itu kan mereka tidak mau bekerja semua 24 jam diperas begitu saja oleh para kapitalis pengusaha. Mereka ingin kerja hanya 8 jam. Kerja sisanya untuk istirahat dan untuk bersenang-senang ya. Otonomi politis kelompok pekerja. Nah, kelompok pekerja ini mereka punya otonomi. Mereka menuntut ada otonomi secara politis, tidak ada didominasi di bawah kendali pengusaha atau kaum kapitalis. Nah, secara ideologi, gerakan-gerakan model lama ini didukung atau dilandasi oleh ideologi Marxisme. Ya. Wajar dong, karena Marxisme atau yang
Karl Marx itu adalah orang yang peduli terhadap gerakan buruh mereka. Marx adalah orang tokoh sosiolog yang mementingkan bagaimana kaum buruh itu memiliki kesadaran bahwa mereka berada dalam opresi kalangan kapitalis pengusaha, borjuis. Nah, nah, bagi para ahli yang ingin mencoba menjelaskan gerakan sosial lama juga berbeda. Nah, Nah, para ahli yang menganalisis atau mengkaji gerakan sosial lama itu, mereka menggunakan teori-teorinya berbeda dengan teori-teori gerakan sosial baru. Nah, mereka misalnya menggunakan classical approach, pendekatan-pendekatan klasik. Nah, tadi ada disebut ada mass society collective behavior. Nah, ini. Nah, dalam menjelaskan gerakan sosial lama ini, mereka menggunakan teori yang disebut dengan mass society collective behavior, tindakan kolektif masyarakat massa. Nah, salah satu cirinya adalah masyarakat massa itu bertindak kadang-kadang tidak rasional, ya, emosional, ya, sebagainya. Nah, ini selalu dipakai untuk menjelaskan gerakan sosial yang dilakukan oleh jenis gerakan sosial lama. Nah, para para perintis kajian gerakan sosial lama itu banyak. Nah, tentu yang menjadi yang utama adalah Charles Marie Gustave Le Bon, ya, dibacanya Gustave Le Bon, orang Prancis Le Bon dibacanya. Nah, ini adalah salah satu tokoh besar yang awal-awal mempelajari atau mengkaji tentang gerakan sosial lama. Nah, karyanya adalah The Crowds, The Study of the Popular Mind. Ini terbitnya lama kan, 1895 tuh, Gustave Le Bon ini. Okay. Ini adalah contoh acara tokoh sosial, ilmu sosial yang mengkaji, tokoh sosial awal yang mengkaji gerakan sosial lama. Nah, dalam mengkaji gerakan sosial lama itu, para ahli mencoba menganalisis mengapa orang melakukan protes di masa lalu itu, termasuk oleh Gustave Le Bon tadi. Nah, ceritanya ada 4 hal mengapa orang melakukan protes dalam konsep gerakan sosial lama. Satu, grievances. Orang melakukan protes karena ada grievances. Grievances itu keluhan, orang mengeluh. Mengeluh, ini hidup tidak nyaman, ekonomi susah, politik terancam, tidak bebas berbicara, gitu kan? Ada tekanan terhadap kelompok sosial tertentu. Nah, ini sebetulnya orang mengeluh, grievances. Ada juga kalau tidak mengeluh, discontent, tidak puas terhadap keadaan yang ada, kan? Keadaan ekonomi kah, politik kah, sosial dan sebagainya, orang tidak puas. Walaupun puas dalam bentuk kata-kata, setidaknya dalam bentuk protes lebih lanjut lagi. Atau terjadi anomi. Anomi itu perubahan yang tidak terbiasa terjadi, kekacauan, keadaan yang kacau tanpa ada peraturan. Nah, ketika terjadi anomi seperti ini juga mendorong terjadi gerakan sosial. Kelas konflik ini yang terakhir, nah ini menjadi ciri khas gerakan sosial lama adalah kelas konflik sosial. Yaitu kelas mana? Tadi kelas pekerja melawan kelas pengusaha, kelas proletar melawan borjuis. Nah, ini menjadi dasar mengapa orang melakukan protes dalam perspektif gerakan sosial lama. Nah, dalam mengkaji gerakan sosial lama, para ahli juga mengkaji siapa yang protes itu. Nah, tadi kan mengapa mereka protes, sekarang siapa yang protes, kan? Nah, dalam perspektif gerakan sosial lama, orang yang protes itu terbagi pada beberapa hal, beberapa kelompok. Pertama, orang yang teralienasi. Nah, kan? Dalam perspektif gerakan sosial lama, orang kalau mengalami alienasi atau keterasingan dalam hidupnya, itu cenderung melakukan protes. Nah, ini adalah kelompok pertama, orang yang biasa melakukan protes. Kalau Anda teralienasi dari kelompok Anda melakukan protes, tersingkirkan. Oke? Tersingkirkan. Anda menjadi orang alien. Alien itu orang asing. Nah, kalau Anda menjadi orang asing dalam kehidupan masyarakat Anda cenderung akan protes. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah kelompok pertama, siapa yang protes. Yang kedua, yang protes dilakukan oleh orang yang mengalami frustasi, frustrated persons. Nah, kelompok kedua, dalam perspektif gerakan sosial lama, kalau orang mengalami frustasi, tidak mencapai apa yang dia inginkan, dengan alasan berbagai macam-macam, maka kelompok ini atau orang ini melakukan protes. Nah, sehingga nanti memuncak menjadi gerakan sosial. Ini saya kira contoh jelas daripada gerakan buruh yang dalam konteks di barat tadi. Mereka mengalami tekanan yang luar biasa daripada kaum borjuis, pengusaha, sehingga para pengusaha itu hidupnya, para pekerja itu tidak mendapatkan gaji yang layak, kehidupan yang layak, perumahan yang layak, mereka melakukan frustasi. Oke? Mereka melakukan gerakan sosial. Yang ketiga adalah dari orang-orang yang mengalami disintegrasi. Nah, gitu kan? Orang yang terpecah,
dari kelompoknya sendiri sehingga terpisah dari kelompok sendiri, itu bisa juga menjadi kelompok yang melakukan gerakan sosial. Nah, yang ketiga, keempat nih menarik nih, manipulated. Orang yang dimanipulasi. Nah, ini tapi orang ini kadang-kadang tidak sadar bahwa dimanipulasi. Ada kelompok orang atau orang terdalam masyarakat, dia dimanipulasi oleh kelompok tertentu, oleh elit tertentu, oleh orang lain, sehingga dia bergerak melakukan protes atau gerakan. Nah, dimanipulasi bisa macam-macam dengan alasan agama, dengan alasan ekonomi, politik. Nah, itu dimanipulasi orang lain untuk melakukan gerakan. Dia sendiri mungkin tidak sadar dimanipulasi. Nah, ini banyak terjadi misalnya di konteks Indonesia. Banyak orang yang melakukan protes terhadap seseorang karena dimanipulasi. Paling gampang ada manipulasi yang menggunakan bahasa-bahasa keagamaan. Ya kan? Nah, misalnya dalam apa itu? Dalam Pilkada DKI tahun 2017, saya kira banyak orang yang melakukan protes karena tidak mengerti apa itu sebenarnya. Ya, banyak yang dimanipulasi oleh tokoh-tokoh agama. Yang kelima, marginalize, yaitu orang-orang yang mengalami marginalisasi, terpinggirkan dalam masyarakatnya. Kalau Anda mengalami marginalisasi oleh masyarakat Anda mengalami ketidakpuasan, Anda merasa terasing, Anda mengalami disintegrasi. Kalau ada orang yang memanipulasi Anda dengan ayat-ayat tertentu misalnya, atau politik tertentu, Anda menjadi orang marginalized, Anda terdorong untuk melakukan gerakan protes. Nah, ini kalau itu bentuknya banyak menjadi gerakan sosial. Nah, pertanyaan ketiga yang dikaji oleh para ahli tentang mengenai gerakan sosial lama adalah bagaimana itu orang-orang yang terlibat dalam gerakan sosial lama itu melakukan protesnya. Nah, itu kan, ini kita berbicara tentang bentuk-bentuk protes yang dilakukan oleh dalam gerakan sosial lama. Yang pertama kita berbicara tentang forms of protest, bentuk-bentuk protes. Yang pertama adalah gerakan sosial lama itu diwujudkan dalam bentuk protes berupa deviant behavior, tindakan menyimpang. Kalau Anda ada seseorang yang melakukan tindakan menyimpang dari norma-norma yang ada dalam masyarakat, itu bisa jadi adalah gerakan protes dia atau kelompok itu. Karena dia merasa teralienasi, termanipulasi, terinfluence dan sebagainya. Diwujudkan dalam tindakan yang menyimpang. Seharusnya dalam masyarakat itu biasanya melakukan A, ini orang ini, kelompok ini melakukan B. Nah, ini tindakannya menyimpang. Tindakan yang behavior. Secara sosial dianggap salah, tapi orang ini menganggap itu suatu hal yang mesti mereka lakukan sebagai protes mereka. Nah, yang kedua, protes yang bersifat spontan, spontaneous. Nah, bisa saja orang melakukan protes secara spontan karena sudah terpendam dalam hidupnya, dalam perasaannya, dalam benaknya, tertekan, termanipulasi, terintegrasi, frustasi, dan sebagainya yang ada, ketidakpuasan yang memuncak, maka mereka melakukan gerakan-gerakan yang spontan. Artinya tidak disusun oleh dari awal, dari A sampai Z secara terencana. Mereka misalnya melakukan turun ke jalan, sampai ke perusakan, itu tadi bersifat spontan. Nah, cara yang ketiga adalah unconventional. Nah, mereka menggunakan cara-cara yang tidak biasa. Nah, kalau orang protes misalnya menyampaikan pandangannya kan melalui jalur yang ada, misalnya melalui DPR. Gitu kan? Kalau Anda protes, jalur yang resmi adalah Anda sampaikan melalui DPR. DPR nanti menyampaikan kepada pemerintah, gitu kan? Atau menyampaikan Anda melalui telepon, ada nomor tertentu. Kalau Anda protes di kampus, Anda sampaikan melalui BEM, gitu kan? Protes. Nah, bagi pelaku seperti ini, mereka tidak menggunakan cara-cara yang konvensional seperti itu, karena mereka tidak percaya. Caranya apa? Protes ke jalan. Nah, itu termasuk yang menyimpang tadi. Jadi mereka menggunakan cara-cara protes yang tidak biasa atau unconventional. Nah, kadang-kadang nih bentuk protes orang-orang gerakan lama ini irrasional, tidak rasional. Karena orang yang sudah mengalami ketidakpuasan secara ekonomi, politik dan sebagainya, keluhannya sudah memuncak, teralienasi, termarginalisasi dan sebagainya, tindakannya itu bisa tidak rasional, ya. Protesnya itu bisa tindakan yang tidak rasional. Saya kira banyak terjadi orang yang protes pelakunya tindakannya tidak rasional, seperti itu susah dijelaskan. Nah, yang keempat, yang kelima adalah bentuknya bersifat ekspresif. Kalau ekspresi itu kan melahirkan dan mengungkapkan apa yang mereka rasakan, yang pikirkan, tanpa memikirkan kepentingan lain, tanpa memikirkan efek yang lebih panjang. Jadi bersifat spontaneous,
irasional, dan ini ekspresif. Hanya bersifat mengungkapkan perasaan apa yang mereka rasakan. Karena ini adalah puncak dari ketidakpuasan dan keluhan dan sebagainya, maka tindakannya sifatnya bersifat ekspresif. Kental dipengaruhi atau didasari oleh perasaan, ketidakpuasan, ketidaksenangan, dan sebagainya. Nah, yang terakhir, bentuknya itu kadang-kadang violence. Nih, ini adalah puncak dari bentuk yang ini adalah kalau orang sudah melakukan deviant behavior, tindakan yang menyimpang, spontaneous, unkonvensional, irasional, ekspresif, cenderung akhirnya, yang ini bentuk yang tidak mesti sebenarnya, maka tapi dekat hubungannya, tindakannya berupa tindakan yang bersifat violent, kekerasan. Bentuknya panik, kerusuhan, kejahatan. Nah, biasanya kalau orang melakukan, orang protes secara spontan, kemudian bersifat irasional dan ekspresif, maka mudah disusupi oleh orang tertentu untuk berbuat kekerasan, misalnya merusak taman, merusak fasilitas umum dan sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk dari protes. Nah, saya kira kalau Anda lihat misalnya ketika ada demo mahasiswa misalnya, termasuk mahasiswa nih aneh juga. Misalnya mahasiswa itu rasional, tapi tidak juga dalam ketika demonstrasi. Ketika mahasiswa demonstrasi, ketika sudah tidak terkendali, dan mereka juga kadang melakukan tindakan protes mereka bersifat kekerasan, merusak atau bahkan kerusuhan. Yang nyata misalnya ketika terjadi penjarahan mal-mal di Jakarta tahun ketika reformasi 97-98 itu ya. Oke. Nah, tadi adalah penjelasan saya secara umum mengenai gerakan sosial lama ya, mengenai apa itu definisinya, apa faktor penyebabnya, siapa yang melakukannya, bagaimana mereka melakukannya. Itu adalah penjelasan saya mengenai gerakan sosial lama. Berikutnya, kalau ada gerakan sosial lama, ada apa berikutnya? Ada yang disebut dengan gerakan sosial baru atau new social movement. Ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya, di pertemuan kita yang topik yang ke-6. Bila ada Anda pertanyaan tentang topik ini, silakan sampaikan. Kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Dan juga bisa Anda sampaikan melalui kolom chat dan juga nanti di kolom komentar di video kuliah ini. Terima kasih.